Halo? Sudah saya buka Pak, masuk Pak, nanti saya Kenapa? Habis uangnya? Enggak. Hmm. Hah? Nanti malam rumah Pak akan jadi Pak. Ya Bu Siti ya, selamat siang Bapak Ibu, sehat selalu nggih. Assalamualaikum nggih. Kita nunggu Pak Apeng nanti. Sawah ini 1000 Ibu Bapak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dikabari. Mungkin namanya di belakangnya dikasih asal Bu Bapak Ibu biar mudah nanti dari mananya. Oke. Bu Popi, assalamualaikum Bu Popi, bisa unmute dulu Bu.
Bu Popi. Cik. Bulan sudah. Ntar ya. Sik. Ya Bu Popi nanti jadi moderatornya ya untuk Bu Popi. Halo Ibu Popi atau Pak sama nanti sama Pak siapa ini Pak Apen Sodikin ya, nanti sama Pak Apen Sodikin ya, atau nanti siapa yang mau? Pak Henry, Pak, kayaknya Pak. Pak Henry nggih? Oh iya. Ada Pak Henry. Coba di kontak dulu Pak Henry. Pak Henry masuk. Nanti Ini kalau Pak Henry. ya Pak Henry Ferdiansyah nggih? Ya iya Pak Henry Ferdiansyah. Ya, sebentar. Pak Henry saya jadikan host ya. Atau Bu Susilawati sementara saya jadikan host juga Bu ya. Oh gitu, boleh deh Pak. Oke ya Bu. Oke. Bentar Bu. Ya sudah Bu host. Siapa? Ya saya biar fokus nanti ke ada recording atau apanya nanti Bu nggih. Siap. Ya, siap. Matur nuwun, terima kasih. Ya. BK kan malah Bu Dewi belum masuk ya Pak? Ketua. Aku lupa sekirim dong. Korlap Bu Dewi. tahu. Kenapa nggak dianterin laundryannya, Be? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Mohon kepada Bapak Ibu untuk di mute dulu ya. Bapak Ibu mohon untuk di mute dulu ya. Bapak Ibu guru, mohon di mute dulu. Itu kan kargo yang Kemendikbud. Paling memang orang dulu karena wong sing liyane wis aman wis lulus ngono kae wis. Ora ikan ngomong iki organik kan wingi kan Bogor dhewe sok kae. Ayo sing tidak Kemendikbud. Ana iki kan wong 3.000 dipicah Indonesia. Aku zoom, aku laptop itu kayak eso. Itu,
Dia berbicara bahasa Inggris kepada kita dan kita juga berbicara bahasa Inggris kepada gurunya. Itu sama. Iya. Mute suaranya. Tolong ya, suaranya di mute.
Yang kira 36 ya. Menjelang jam 1 Bapak Ibu, nanti kita mulai jam 1 tepat aja nggih. Untuk diskusinya nanti bisa di Pak Apeng sudah masuk nggih Pak Apeng? Pak Apen saya belum lihat. Pak Apen. Belum lihat tadi. Nggih. Coba cek di mana. Sebentar. Mungkin ini sudah yang sini sudah masuk semua ya Bu ya, 60 orang ya. Teman-teman yang lainnya. Iya Pak, 61. Nggih, 61. Ini tadi Pak Apen nelpon saya soalnya. HP saya di dalam. Oh ya. Nggih. Saya hubungi dulu Pak Apen. Ya, kami kan yang kami butuhkan di sini korlapnya Bu Dewi Ya. dengan Pak Apen, terus teknisnya bagaimana untuk besok gitu. Jadi jangan sampai kami yang ya kalau itu kebetulan DKI ya. Jadi teman-teman yang lain kan yang di luar Jakarta itu mungkin yang tidak bisa ikut. Yang penting intinya ini yang mau turun aja gitu. Ya siap. Nanti coba cepat bergabung. Ya.
Nanti yang tidak bisa bergabung ke sana kan nanti rencananya mau saya Zoom, Bu. Jadi kita bergabungnya teman-teman dengan Zoom, lalu kita live kan. Oke. Oh gitu. Ya, Iya, iya. ya, siap. Sambil kita tunggu Pak Apen. Pak Apen bisa di-unmute kalau sudah masuk Pak Apen. Sepertinya minta dimulai Pak Apennya, tapi di sini yang mana? Pak Apen barusan WA saya, silakan dimulai. Ini sudah join belum Pak? Ya ini saya cari pakai nama siapa ya? Iya pakai nama siapa tuh? Coba Pak Apen respon dong. Iya Pak Apen yang turun nanti Pak Apen sama siapa Bu ya? Pak Bu Dewi, kalau Dewi. kan Bu Dewi yang dari Kabupaten Bekasi. Nah, yang kami butuhkan teknisnya itu bagaimana? Ya, okay. Bu Susilawati sementara jadi moderator dulu nggih? Ya. Ini saya sambil ngecek jaringan di sini juga Ibu. Ya Pak. Matur nuwun, terima kasih. Jangan gabris ya. Ahmad. Oh iya, di sini sudah Pak Ahmad. Ahmad ini ya, Pak Ahmad ini ya. Pak Ahmad bisa. Pak Ahmad. Ya, Pak bisa. Apen itu. Iya, barusan. Oh gitu. Pak Ahmad bisa direspon Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad. Baru WA saya Bu ini Bu. Nah, coba ditelepon ya Pak. Oke. Bu Dewinya belum masuk Bu ya? Belum sepertinya, justru itu yang kami butuhkan. Ya nanti teknisnya yang kita perlukan kan nanti teknisnya di sana itu nanti seperti apa? Betul. Okay. Ya sepertinya Bu Dewi, Pak Ahmad ada sedikit gangguan di jaringan Ibu. Mungkin nanti ya kita mungkin bisa diskusi dulu sebentar sambil menunggu Pak Ahmad. Ya. Mungkin dari yang lain-lain kan nanti. Oh gitu. Ya Bu Dewi sama siapa nanti ya? Silakan Bu. Mulai aja. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan kita semua yang terdampak P1 pembatalan. Di sini kami mungkin tim aksi yang akan untuk Kemenristek untuk melakukan audiensi. Di sini kami akan membahas teknis di lapangan itu seperti apa. Jadi mungkin khususnya di sini bagi Bapak Ibu yang ingin besok yang ingin langsung ke sana bisa memberikan saran atau ide atau
depan bagaimana, karena di sini pun Bu Dewi juga belum masuk dan Pak Apung juga belum masuk gitu. Jadi saya belum tahu teknis detailnya seperti apa gitu. Kemungkinan besok jam 8 kita tikumnya langsung di depan Kemendikbudristek. Ya demikian yang saya sampaikan, silakan kepada Bapak Ibu perwakilan yang terdampak pembatalan berita itu mungkin bisa menyampaikan aspirasi dan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kedengar nggak Bu suara saya? Kedengaran Pak? Iya jelas Pak, siap. Mohon maaf, sebelumnya tadi ada masalah jaringan. Saya bisa ngomong, yang lain mungkin bisa di mute ya Bu ya? Ya Pak. Iya nanti saya yang mute Pak. Oke. Terima kasih semuanya, semua operator dan host. Kalau tidak terdengar bisa bicara ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Apen Sodikin, saya dari Jakarta. Saya adalah guru SMK untuk majoring bahasa Inggris. Seperti hal yang kita sudah ketahui, bahwasannya kejadian hari Senin itu sangat memukul kita. Memukul dalam arti bukan karena kita ingin menjadi ASN, ya kan, dengan cara apapun, tetapi memukul kita karena di situ ada bentuk-bentuk ketidaktransparan dan ketidakadilan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang jadi masalah apakah kita hanya diskusi di grup WA, di grup Telegram, ataupun di grup-grup lain yang hanya menambah ruwet daripada pikiran kita. Ini ada sebuah ketidakadilan, maka harus diperjuangkan. Intinya seperti itu. Harus mengkonkretkan perjuangan kita melalui sebuah kegiatan yang sifatnya konkret dan nyata. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi sebetulnya saya pun sampai saat ini belum pernah bertemu dengan Ibu Dewi. Tetapi saya perhatikan dari kegiatan dia untuk memperjuangkan kita sungguh luar biasa. Ada orang yang ingin memperjuangkan kita bersama-sama. Kenapa kita tidak bantu? Ada orang yang ingin memperjuangkan hak-hak kita bareng-bareng. Kenapa tidak kita bantu? Itu mendorong kami untuk melakukan sebuah kegiatan konkret, meminta kepada pemerintah untuk yang namanya mengabulkan, minimal mendengar suara-suara kita. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya langsung masuk ke teknisnya saja ya Bu ya, untuk besok ya Bu ya. Ibu bisa dengar saya Ibu? Masih bisa dengar ya Bu ya? Ya, siap, bisa dengar Bu? Bisa. Oke. Nah, kalau tidak terdengar tolong tuh. Baik. Untuk besok teknisnya, sebelum masuk ke dalam teknis, saya hanya ingin memberikan sebuah semangat pada kita. Ibu, ketika kita lebaran, ya kan, kita selalu berpikir seperti ini. Kita pulang kampung nanti habis sholat Idul Fitri. Saya selalu berbicara seperti itu. Ternyata tetangga saya pun mempunyai pikiran seperti itu. Tetangga sebelah pun mempunyai pikiran seperti itu. Saudara saya mempunyai seperti itu. Maka macetlah di jalan tol. Kadang kita juga mempunyai pikiran seperti ini. Biarkan sajalah teman-teman yang ngelakuin aksi besok di Senayan. Saya di rumah saja karena banyak pekerjaan. Kalau semua berbicara seperti itu, ya kan, kita yang ada di sini, maka saya yakin besok acara yang sudah kita gagas akan gagal. Ya. Untuk itu saya memberikan sebuah semangat kepada ibu-ibu yang ada di sini, teguhkan dalam hati kita, datangnya kita ke Senayan hanya untuk meminta hak kita. Maka insya Allah akan mencatat gerakan kita, langkah kita menjadi amal soleh. Amin ya robbal alamin. Ini saya kayak ustadz kalau ngomong, saya agak menggebu-gebu nih ya. Ibu yang saya hormati, besok untuk teknisnya, ya kan, untuk yang dari luar maupun yang dari luar dalam daerah, khususnya Jabodetabek, kita langsung berkumpul saja di Kemendikbudristek. Jam 7 kita sudah ada di situ. Ya. Kalau misalnya di sana belum ada orang, tetap kita standby di situ. Ya, itu yang pertama. Jadi jam 7 minimal yang dari Jakarta ya sudah ada di halaman Kemendikbudristek.
ya, tidak ada long mat. Yang kedua ya, ibu bapak yang akan membawa spanduk silahkan dibentangkan, karena Kemenristek itu pagarnya itu terbuat dari tralis, dipasang saja Bu. Nanti saya akan minta izin kepada satpam. Jadi sebelum ada masa minimal spanduk-spanduk itu sudah kita rentangkan. Nah, untuk itu saya meminta kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini yang yang besok akan melakukan aksi, informasikan kepada kepada rekan-rekan yang ikut aksi besok, boleh membuat spanduk, banner atau apapun yang dirasa penting dengan catatan isinya itu adalah meminta kepada pemerintah tentang apa yang kita suarakan. Ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan. Ya, itu teknisnya seperti itu. Jam 8 itu nanti kita bisa memanjatkan spanduk dan lain sebagainya, ya kan? Jam 09.00 itu kita mulai. Jadi ada dua kegiatan. Yang pertama, Bu Dwi sekarang sedang ada di PB, PGRI dan Kemenristek. Tadi barusan saya telepon, dia lagi di jalan, belum bisa ya, belum bisa melakukan Zoom meeting karena sedang macet ya, diwakilkan sama saya aja. Jadi jam 9 itu ketua yaitu Bu Dewi akan berusaha sounding dengan Pak Andika atau Bu Nunuk. Jadi di sana nanti ada perwakilan dari tiap daerah, ya. Jadi ada perwakilan dari tiap daerah, kita ke dalam ke Kemenristek Distrik. Nah, disitulah kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Tetapi untuk masa yang di luar tetap melakukan orasi, ya. Karena memang pada saat nanti kita akan diliput oleh beberapa media. Saya sudah koordinasi dengan rekan kita dari Kompas, dari Trans 7 dan lain sebagainya. Kita sudah pasti akan diliput oleh beberapa media. Untuk itu saya berharap kepada ibu-ibu yang ada di sini, yuk kita datang, ya kan, kita berbondong-bondong, naik apapun kita temui itu Kemenristek Distrik. Yang dari luar Jabotabek, naik apapun kita usahakan ke situ, ya kan, anggap ini adalah silaturahmi buat kita. Ya, jadi jam 9 itu tetap berorasi, ya. Nah, nanti kami kalau misalnya tidak dapat berorasi, berarti kami tidak ketemu, tetap kita akan melakukan aksi sampai dengan jam 11:20, karena memang kita besok itu hari Jumat, maka kita sampai jam 11:20. Tetapi nanti kita juga saya dan Bu Dwi akan berusaha untuk membuat sebuah permintaan tertulis. Dan nanti kita akan didampingi oleh ketua PGRI, ya kan. Tadi Bu Dwi sudah sowan dan dia siap untuk mendampingi kita, dan untuk anggota Komisi 10 juga beliau sudah siap untuk mendampingi kita, ya. Jadi untuk itu saya ingin memberikan teknis nanti di lapangan. Ibu yang dari daerah Jabotabek dan lain sebagainya, ya kan, langsung aja berkumpul ke Kemenristek Distrik, ya, itu di Senayan, ya kan, itu jalan raya besar kalau untuk orang daerah yang perlu ke situ, ya kan. Diam saja di situ, tunggu kami, tunggu masa-masa yang lain. Silahkan bentangkan spanduk yang sopan tentang tuntutan kita, ya Ibu. Nanti jam 9 kami, Bu Dwi dan rekan-rekan akan masuk ke Kemenristek Distrik, meminta masuk karena surat sudah kami berikan, surat permintaan sounding sudah kami berikan dan sudah diterima tadi barusan bersama dengan Bu Dwi. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum ada tanya jawab atau masukan kepada kami sangat mengharapkan kehadiran Ibu Bapak yang saat ini. Saya yakin Bu, saya yakin Ibu Bapak akan curhat. Kalau misalnya kita di satu daerah, kita sewa hotel, kita curhat bareng di situ. Tetapi kita terbatas oleh jarak yang memisahkan kita. Dan saya kadang-kadang kalau misalnya baca WA Ibu, baca Instagram Ibu, saya juga kadang-kadang kesal sendiri Bu. Tetapi justru kekesalan itu seharusnya kita ungkapkan dalam sebuah gerakan-gerakan konkret. Ya, ingat Bu, unjuk rasa, UNRAS, demonstrasi dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi besok, mohon maaf, Ibu yang mempunyai waktu tidak jauh, silakan datang berbondong-bondong.
bawa spanduk bebas Bu. Nanti kami siapkan benderanya. Kalau perlu bawa bendera merah putih Bu. Ya, bawa bendera merah putih. Untuk info saja, barusan saya ke gedung DPR itu juga ada tuntutan yang sama ya kepada anggota DPR. Untuk itu saya mohon kepada rekan-rekan yang ada di sini, kiranya besok mau 20, mau 30, mau 100, mau 1000, mau 3000, tekadkan hati kita bahwa besok saya akan datang. Ya, jangan pernah berpikir ini demo kita nggak ada artinya, tidak ada gunanya, ya kan? Allah akan melihat perjuangan kita, bukan hasilnya. Allah itu akan melihat, mencatat kebaikan kita dari perjuangan-perjuangan yang keluar dari hati nurani negeri. Ini masalah hak Bu, curhatkan di sana. Jangan kebanyakan ngomong di medsos, tidak ada gunanya. Kita itu satu penderitaan, satu nasib. Kalau misalnya kita hanya mengeluh mengenai nasib kita, sementara mereka yang pembuat kebijakan tidak pernah mengakomodir kita, apa yang akan bisa kita lakukan? Hanya mengeluh dan lain sebagainya. Untuk itu, saya mohon kepada ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak, kita ramaikan besok ya. Itu saja dari saya. Mungkin untuk teknisnya kalau misalnya ada yang mau ditambahkan silakan. Ibu moderator silakan. Saya pikir saya cukup. Ya, terima kasih Pak Apen atas penjelasan mengenai teknis untuk kegiatan besok yang tadi sudah disampaikan dengan Bapak Apen, yang diharapkan mungkin kepada Bapak Ibu guru yang terdampak pembatalan P1 ya. Kami sangat mengharapkan sekali gitu ya kehadiran Bapak dan Ibu untuk di sana gitu, karena ya itulah perjuangan kita semua karena supaya aspirasi kita bisa didengar. Nah, tolong itu di mute Bu. Di mute. Ya. Maaf Bu ya. Oke. Ya sudah kedengaran suara saya Bapak Sampun. Lanjut. Siap. Ya, siap. Ya, jadi atas arahan dari Bapak Apen dan Ibu Dewi yang sedang berusaha sekarang ya untuk melobi supaya besok kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di luar Jakarta untuk menuju ke Jakarta besok atau hari ini atau nanti sore akan menuju ke Jakarta, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ya, kepada Bapak Ibu yang lain mungkin yang bisa memberikan masukan atau ide-idenya bagaimana, atau mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin besok datang ke Kemendikbudristek untuk melakukan audiensi, silahkan berikan pendapat. Baik Bu, ya baik Bu, Pak Apen terima kasih. Saya Ibu Mintaku, Mintaku Depari, saya perwakilan dari Jakarta. Nah, memang sih saya lihat di sini memang ada 84 peserta. Saya lihat memang ada agak sedikit minim dukungan terhadap kegiatan untuk besok. Tetapi kita tetap optimis ya, semoga besok kegiatan ini walaupun pada hari ini ada kita lihat cuma 84 peserta dalam Zoom hari ini, tetapi besok semoga semuanya memiliki hati ya, satu tujuan untuk boleh datang ke Kemendikbudristek. Nah, yang perlu saya di sini koordinasikan adalah yang pertama tadi, delegasi dari masing-masing daerah untuk bertemu dengan Kemendiknas, apakah sudah benar yang kemarin rilis yang di grup. Kemudian yang kedua, untuk orasi di luar, apakah kita memakai pengeras suara atau mobil. Ini juga perlu kita pertimbangkan ya, karena walau bagaimanapun kita adalah seorang guru yang harus memang memiliki tata krama, tidak arogan tetapi tegas, dan harus ada solusi dari hasil pertemuan besok. Nah, kemudian untuk menghindari penyusup atau hal-hal yang tidak terduga, apakah kita harus membentuk atau menunjuk perwakilan untuk koordinator di lapangan pada waktu orasi, kemudian koordinator pada waktu online, kemudian koordinator untuk peralatan. Nah, karena kita menghindari juga sesuatu yang tidak terjadi, kericuhan dan sebagainya. Nah, kemudian titik kumpul tadi sudah Pak Aken jelaskan. Yang jelas
kita tidak boleh terpecah belah, satu tujuan, berjuang mendapatkan sebuah keadilan. Karena disinilah waktu kita untuk menjelaskan apa yang ingin kita capai, meminta hak kita sebagai hak keadilan, di mana hak asasi manusia kita sudah diambil. Nah, jadi inilah dari saya memperkenalkan diri, saya Ibu Mintaku Depari, inilah dari saya sendiri, terima kasih. Nah, tolong kita koordinasi untuk ini, yang penting dulu, apakah orasi di luar, apakah kita memakai mobil atau pengeras suara atau bagaimana. Nah, itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan masukannya. Bagaimana dengan yang lain, Bapak Ibu atau Bapak Apen bisa memberikan komentarnya? Saya mau nambah dulu sebelumnya Pak Apen. Silakan. Saya masuk ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Mojokerto. Mungkin teman-teman yang jauh-jauh nanti ya, kita tetap harus dukung ya. Kita harus tetap dukung teman-teman yang di Jakarta, meskipun nanti berapapun yang di sana. Kalau bisa nanti di yang jauh-jauh itu kita bisa gabung di Zoom ya. Nanti besok itu saya buat Zoom lagi, itu kita gabung sama teman-teman yang jalan. Jadi mungkin di tekniknya yang teman-teman yang di lokasi itu mungkin ada 2 atau 3 Zoom yang ikut kita. Nah, nanti di sini kita orasi ya, kita di sini juga orasi, nanti kita live kan. Mungkin seperti itu Bapak Apen yang saya inginkan. Jadi tetap ada suara dari jauh, tetap masuk, meskipun nanti kita live streaming. Jadi tetap satu gabung antara maya dan offline maupun online-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Iya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya nanti kalau untuk Zoom memang kemarin sudah kami Pak Rizky ada nggak, Bu Ketua, Bu Dewi? Ya, Bu Dewi sudah join belum ya Pak ya? Udah, Bu Dewi udah join kayaknya. Oh, udah join ya? Coba Bu lihat Bu. Bentar. Maaf. Udah belum Bu? Oh iya, sudah. Iya, Pak, alhamdulillah. Dewi Puspita sudah. Alhamdulillah. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bergabung dalam Zoom kita yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua ya. Kemarin PGRI ya, yang pertama, yang kedua kita laksanakan Zoom di sini untuk koordinasi mengenai teknis keberangkatan dan juga teknis di lapangan. Tadi sudah dijelaskan mungkin beberapa oleh Bapak Apen ya, bahwa nanti kita kumpul di depan gedung gedung Kemendikbud ya. Kemendikbud itu mulai jam mungkin kumpulnya sekitar jam 8 ya. 8 itu kita sudah mulai. Jadi jangan terlalu siang. Kenapa? Karena besok itu hari Jumat. Ya, waktunya pendek ya. Jadi yang saya tekankan di sini, Bapak Ibu silakan yang dari daerah tolong dikoordinir sebaik-baik mungkin ya, untuk bisa hadir ya dengan sehat, selamat sampai di Jakarta. Mohon dikoordinasikan dengan baik. Nah, untuk yang dari Jabodetabek mungkin nanti kan mohon maaf nih, saya lagi di jalan ya sambil nyetir. Mohon maaf. Jadi untuk yang dari daerah tolong dikoordinasikan, untuk dari kita langsung menuju Jakarta saja. Ada beberapa Pak Maitri. Kita mau Pak Maitri Wibowo. Mau apa kita ini dari Suaranya mati ya? Bu Has? Sebentar, Pak. Kok suaranya mati? Bu Dewi ya? Sudah terdengar. Suaranya Bu pimpinan? Ya, Bu Dewi, bisa Bu Dewi. Masih ada nggak Bu Dewinya? Bu Dewi. Oke, nunggu Bu Dewi, saya ingin menambahkan ya Bu ya. Ya. Nanti Bu Dewi bisa di calling lagi.
Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, tapi menindaklanjuti tadi dari rekan kita, ya tolong yang punya megafon, karena kita ini mepet sekali, kita sewa sewa mobil, sewa sound systemnya, kita cuma punya waktu besok, ya kan? Untuk itu udah ayo tolong ya. Bu. Siapa ya? Ibu Dwi Yanti tolong dimut Bu Dwi. Udah, Bu Dwi udah mau bicara atau bagaimana Bu Dwi? Bu Dewi. Monggo Pak Apen dulu. Monggo Pak Apen dulu. Pak Apen silakan. Baik. Untuk rekan-rekan yang besok datang, ya kan, saya yakin kita sudah biasa lah untuk melakukan seperti itu. Kita juga pernah menjadi mahasiswa, kita juga guru, ya kan, kita juga sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Nanti kesana itu ya kita ngobrol-ngobrol saja, curhat-curhat aja, anggap saja itu adalah sebuah tempat pertemuan kita untuk curhat, ya kan, bisa saling peluk-pelukan dan lain sebagainya, menurut wanita dan wanita, dan saya laki dengan laki juga bisa kita saling curhat di sana, ya kan. Nah, yang jadi masalah untuk nanti pengeras suara, kita kayaknya tidak menggunakan mobil kita tidak menggunakan pengeras suara yang kayak sound system seperti itu, tapi kita menggunakan megafon. Untuk itu saya mohon keikhlasannya, kalau misalnya ada yang punya megafon, ya kan, dibawa saja besok. Jadi kita lebih banyak pada spanduk dan banner, ya, karena itu akan diliput oleh media, insya Allah ya, insya Allah akan diliput oleh media. Dan saya juga kebetulan punya kakak yang di media online, pasti akan saya tulis di 3 media itu, ya. Jadi kita mempunyai kita gunakan spanduk saja Bu, yang rame lah begitu ya Bu ya. Pakai megafon, nanti saya akan koordinasi dengan Bu Dewi, megafon saya nanti apakah mau beli atau kita bawa dari sini berapa ya untuk megafon. Nah, untuk masalah tadi lagi Ibu Devrina juga ngomong bahwasannya masalah keamanan seperti apa, ya kan, saya pikir kita tidak akan rusuh lah, ya kan, kita tidak akan rusuh, dan kita juga niat ke sana itu bukan hanya untuk orasi, tetapi kita bisa ketemu, ya, bisa ketemu dengan Pak Andika, dengan Bu Nunuk untuk menyampaikan daripada unek-unek kita. Nanti mau dikemanakan P1 itu? Ya itu aja sebenarnya, mau dikemanakan, apakah masih sisinya seperti apa, apakah penggagalan itu atau pencabutan surat edaran itu akan dilakukan atau tidak. Nah, kita hanya bisa tahu besok Pak, ya. Kalau misalnya kita aja keluar atau bicara di WA, itu kita nggak ada yang tahu. Bu Nunuk, Bu Pandika, Pak Ibnu itu kan menjawab pertanyaan kita itu sesuatu yang normatif, yang sifatnya hanya ingin menenangkan kita supaya nggak bergejolak, ya kan. Kita insya Allah akan melakukan aksi damai, ya. Jadi di antara kita nanti untuk yang masuk, nanti kita di lapangan yang datang, Ibu dari mana, dari Kalimantan atau dari Jawa Tengah, Ibu mau masuk silakan kita masuk. Yang orasi tetap orasi, jaga diri kita masing-masing. Ingat, kegiatan kita legal loh Pak, kita sudah mempunyai mempunyai izin dari Kapolda, malah Polda, dari Polda sudah punya izin. Jadi kita bukan demonstran ilegal ya yang bisa ditangkap. Saya pikir seperti itu. Ada yang mau menambahkan barangkali, silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain, kami sangat butuh masukannya, dan kami juga sangat butuh Bapak Ibu untuk ada di sana besok, terutama untuk offline-nya, terutama yang dari sekitaran Jakarta ya Pak Apen ya. Iya, itu kayaknya itu kan masih ya, bisa wajib diakses lah. Iya. Wajib lah. Artinya gini Bu Susi, artinya yang ada di Jabotabek, Jakarta, Bogor, luangkanlah waktu. Iya. Ya kan, ini kita berjuang rame-rame bukan buat saya kok, bukan buat Bu Dewi, bukan buat Bu Susi dan sebagainya. Ini kita hanya ingin memperjuangkan hak kita. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Yang lain sudah pada ngisi DRH itu. Silahkan Bu. Ya, Bapak Ibu yang terdampak kebakaran, ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Apen, Bu Dewi. Silakan. Ya. Silakan Pak. Ingin menambahkan Pak, mungkin barangkali ya, mungkin bisa disebutkan nama, kemudian asal daerahnya Pak, mungkin supaya lebih kenal, dan bisa di on kamera Pak. Kan Pak.
Silakan Pak. Halo. Ya silakan Pak, silakan. Ya silakan Bapak. Saya dengar. Ya, ini saya Taufik. Ya. Kebetulan saya ini Pak, ya. Kemarin grup Telegram yang P1 pembatalan itu, mungkin Bapak Ibu juga bergabung di dalamnya. Tanya. Sinyalnya mungkin Pak Taufik ya agak ngelek-ngelek dikit. Ingin menambahkan saja untuk itu Pak Taufik kayaknya masalah sinyal ya Pak Taufik ya. Kan Pak. Itu supaya nanti ya putih gitu Pak Bu. Jadi tidak bisa di Pak Taufik mohon Ya, maaf tapi- untuk sinyalnya kami tidak Mungkin jelas itu Pak. saja, Bapak Ibu. Putus Pak. Bisa diulang Terima Pak. kasih. Mohon maaf Pak Assalamualaikum Taufik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taufik Mohon maaf, bisa Pak diulang Taufik. Pak. Iya. Atau ditulis Pak, ditulis saja Pak ya. Ya, lewat chat aja Pak. Di chat ya, Pak Taufik di Aja chat ya. Pak Taufik itu. Ya. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ya Ada Bapak lagi Ibu, yang mau ada yang mau menambahkan bagaimana Bapak Ibu? Kami sangat butuh sekali masukannya. Teknisnya sudah dijelaskan dengan Pak Apen. Untuk dress code-nya mungkin besok hitam putih ya Pak ya, Pak Apen ya. Mohon maaf Bu Susi. Ya siap Pak. Mohon maaf Bu Susi, Pak Pen. Bisa masuk? Bisa didengar suara saya? Jelas Pak, Ya. silakan. Jelas, jelas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya beneran guru dari SMA yang kebetulan tergeser juga posisi saya sama dengan Bapak Ibu yang satu nasib dengan saya. Itu yang pertama saya kan dapat informasikan baru pagi ini nih Zoom. Jadi besok itu kita itu sudah kronologisnya ataupun agenda-agendanya bagaimana Bu? Baik, ya, ya. Kita sudah masuk Ya, ya. gitu Bu. Ya, ya, ya. Sudah Pak Taufik. Poinnya sudah saya tangkap nih Pak Taufik. Ya Halo. Pak Apen. Pak Apen silakan dijelaskan Pak Apen. Yang Ya, tadi nanti, teknisnya. Mungkin ya, yang teknis. tadi belum. Ya, ya. Nanti teknisnya begini Pak Taufik, nanti kita kumpul di Kemenristek Dikti itu jam 7 atau jam 8, aksi kita mulai jam 9, ya kan. Pak Taufik teman-temannya bisa langsung ke titik kita. Nah, jam 9 Bu Dwi sebagai ketua pimpinan dan mungkin akan diwakili oleh yang lain dari tiap daerah untuk menemui Pak Andika atau Ibu Nunuk di Kemenristek Dikti. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa ditemui karena misalnya beliau ada di luar kota dan lain sebagainya, tetapi kita tetap akan memberikan surat tuntutan kita kepada mereka. Dan insya Allah kita juga akan didampingi oleh PGRI walaupun mungkin dari perwakilannya, karena hari ini Bu Dewi dan temannya sudah sounding juga ke Bu Unifah dan ke Kemenristek Dikti untuk memberikan surat keterangan bahwa kami besok akan ini. Itu info yang saya berikan dari Ibu Dewi. Mungkin Ibu Dewi bisa menambahkan. Ibu Dewi ada nggak? Halo Ibu Dewi. Sebentar. Lanjut Bu Susi. Ya, Halo? ya Pak. Ya. Tadi Bu Dewi sih selintas kayaknya nggak ada kayaknya ya Pak ya. Tadi tidak ada. Kemudian ya mungkin untuk besok kami yang dari Jakarta akan meluncur ke sana. Kebetulan kami berempat nanti, kami dari wilayah timur Pak, itu insya Allah ke sana pakai seragam hitam putih. Kemudian ada satu lagi masukan Pak atau pertanyaan pribadi buat saya dan rekan-rekan kami. Gimana kalau kita ke Kopi Joni setelah dari Kemenristek gitu Pak? Mungkin yang bisa ke Kopi Joni yang mungkin daerah Jabodetabek gitu Pak. Atau mungkin kan sini yang ada orang Batak tuh, mungkin ada yang tahu bisa ketemu dengan Pak Hotman bagaimana. Kalau yang satu sih daerah Kelapa Gading gitu, cuman tepatnya
gimananya gitu, atau mungkin ada yang kenal gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu untuk menghubungi Pak Hotman Paris bagaimana gitu, supaya bisa pengaduannya ke Kopi Joni langsung dia sekarang viral gitu Pak. Saya seperti itu. Jadi bagaimana menurut rekan kalian? Asistennya Bu. Iya IG Ya, Pak. asistennya Pak Hotman. Oh gitu. Bisa nanti dikasih ya Pak. Miss Susi, Ya siapa Saiful? ya menanggapi tentang Kopi Joni, kebetulan tadi saya bicara dengan Bu Siti yang sudah pernah ke Kopi Joni. Kita sharing kalau ingin ketemu beliau itu memang tiap hari ada stafnya ada. Cuman jika kepingin ketemu waktunya lama, yaitu hari Minggu pagi sekitar 6:30 jam 7. Dan kita menghadap ke sana cuman istilahnya apa ya, tidak cuman bawa diri doang, tapi kita harus membawa bukti autentik, entah itu berupa print out atau berupa voice note atau berupa video, dengan istilahnya sebagai bukti kita sebagai itu adalah sesuatu yang kita permasalahkan gitu, artinya tuntutan kita. Jadi tidak cuma bawa diri doang, seperti itu kira-kira. Oke. Ya Bapak Ibu yang wabil khusus daerah Jakarta dan sekitarnya, mungkin hari Minggu ya supaya kita jangan cuma berhenti sampai di Kemendikbudristek pada hari Jumat, mungkin ada tindak lanjut lagi, mungkin ada aksi lagi untuk ke Kopi Joni hari Minggu. Bagaimana Bapak Ibu? Khususnya yang Ibu, Jakarta. Ibu Susi, mohon maaf Ya, izin Pak Apen. untuk apapun caranya akan kita lakukan, mulai dengan Bang Hotman dan lain sebagainya, ya kan. Kami juga nanti terus melakukan komunikasi juga dengan Bu Dewi langkah-langkah apa selanjutnya. Tapi untuk saat ini saya pikir kita fixkan aja acara untuk besok dulu ya, Ibu Susi ya. Baik, Ya. Pak. Nanti kan kita punya bikin grup tersendiri lah yang 89 kita bikin grup. Saya pikir ini kami juga akan berbicara dengan beberapa anggota DPR. Nanti tanggal 14 kami ketemu dengan fraksi dari PKS untuk ketemu. Jadi kita fokus dulu ke acara besokannya ya Bu ya. Oh gitu Pak. Baik Pak Apen. Jadi mungkin untuk Kopi Joni kita skip dulu ya, atau kita postpone ya Pak. Ya, nanti ya, Pak, pasti ya. nanti pasti akan kita terus lanjut ya. Baik ya, itu kan sudah ada link tadi tuh dengan Bapak Saiful, mungkin rekannya sudah pernah ke sana, mungkin nanti teknisnya lebih lanjut. Saya pribadi mungkin bisa mengkonfirmasi dengan beliau. Seperti itu Pak Apen ya. Ya, Untuk koordinatornya bagaimana nih? Yang ada di sini saya pikir 80% 90% berangkat lah ya. Ibu Bapak yang ada di sini tolong disampaikan kepada rekan-rekannya, walaupun cuma 80 dari ribuan ini, tapi mungkin mereka sedang mempunyai kepentingan yang tidak bisa gabung dengan kita. Intinya saya mengharapkan besok Ibu bisa datang, walaupun sebentar. Kita ngobrol di sana, ya kan, kita ngobrol di sana. Apapun hasilnya, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Namanya sebuah gerakan perjuangan itu kita tidak tahu. Ya, silakan Ibu. Ya, baik Pak. Ya, demikian tadi pemaparan dan penjelasan serta teknis serta bisnis untuk kegiatan kita melakukan audiensi di Kemendikbudristek. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diberikan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok juga cuacanya mendukung, cerah ya, kemudian adem untuk kita semua. Dan sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, kami mengharapkan ya kehadiran Bapak Ibu semua untuk besok, karena itulah kita memulai perjuangan kita untuk mempertahankan atau kita meminta pencabutan pembatalan dari yang sudah berstatus P1 supaya disamakan dan bisa diberikan SK tempat seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya atau mungkin ada yang mau beri komentarnya untuk besok, mungkin saya akan hadir dengan timnya bagaimana gitu. Silakan Bapak Ibu, supaya saya juga bisa hakul yakin gitu loh. Soalnya kalau saya pribadi cuma berempat dari Jakarta Timur gitu. Ibu Susi ya, Ibu Susi Ya, Pak. Jakarta Timur ya, Susi Ya, Jakarta Timur. Ini perwakilan Jakarta nggak apa-apa. Yang lainnya nanti bisa di chat atau di sini. Silakan yang mau jadi perwakilan. Dari Jawa Tengah ada nggak di sini?
Halo. Jawa Tengah Bapak Ibu adakah? Ada Pak. Ibu Ya, Jawa Bu. Tengah, Ibu ada yang perwakilan nggak Bu dari Jawa Tengah? Ya saya Pak. Ibu Ya, siapa? Mohon ada. maaf. Halo. Halo, Pak Ya. Pen, saya Pak dari Jawa Tengah. Ya Bu. Silakan Ibu. Dengan dari Bu Jawa Tengah. Susi. Oh iya, Ya, sama dengan kita Bu Bu. Susi Armila Susi dari aja Jawa ya? Tengah. Ya. Udah ada di Jakarta atau besok Bu berangkatnya? Sore ini Pak. Oh, berapa orang Bu Susi? Saya sendiri tadi udah dari grup itu saya mengajak yang lainnya belum berhasil, tapi katanya ada yang dari Wonosobo udah jalan kemarin 2 orang. Oh ya udah. Gitu, Ya. alhamdulillah. Ibu tahu nggak kan lokasi Kemenristek Distrik, tahu ya Bu ya? Ada di Senayan Sudirman ya Pak? Sudirman dengan Senayan beda Bu. Oh, lalu di mana nggih? Ya di Senayan aja. Pokoknya kalau Kemenristek Distrik itu ya Kemenristek itu Ya. di Senayan Ibu, jalan Senayan. Ya baik Pak, nanti besok saya langsung ke Senayan. Ya siap. Saya ada saudara di Jakarta, di Tangerang, jadi tidak masalah Pak. Oh iya, terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah sudah ada. Bisa datang ya. Terus Mungkin nanti dari untuk bentar Pak, Bu Susi mungkin nanti bisa japri ke Pak Apen ya Bu ya, untuk teknis breakupnya ya Bu Susi ya. Baik Pak, baik Ya. Bu. Ya terima kasih. Siapa lagi untuk daerah Bekasi? Ya Bekasi ini dekat nih sama Jakarta. Silakan. Halo, Bapak Bekasi Ibu. ada ya? Ada Pak, saya. Siapa Bu? Halo. Ya, siapa? Silakan. Ya. Sebutkan nama. Saya Ibu Titi Erna Afriani Pak dari Bekasi. Bekasinya mana Bu? Kota ya? Bekasinya kota. Kebetulan kami berenam. Kota Bekasi hanya 6 Pak, makanya sedih banget rasanya. 6 kayak anak ditinggal nih. Dari kota Bekasi hanya 6, dan itu kami juga dari induk semua itu. Posisinya kayak saya nih, lolos passing grade P1, guru prakarya di induk 3 rombel, 1 rombel 10 kelas, gemuk banget. Sementara gurunya hanya 1. Tiba-tiba melihat nggak ada penempatan, air mata mengucur. Sakit banget Pak rasanya. Mudah-mudahan harapan saya besok bisa terrealisasi seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Susilowati kurang lebihnya, bahwa kita ini P1 harapan saya tidak diulur-ulur, mengikuti yang teman-teman saat ini sudah mendapat penempatan dengan segera. Jangan mengikuti yang P3, P2, jangan, tetap kita harus sama sampai masa sanggah ini selesai, harus selesai juga urusan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah kabulkan rencana kita ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Ibu, Insya Allah kita jalan besok. Yang sudah ngelis udah 5, tinggal menunggu yang 1 orang mungkin belum menyimak, mungkin karena kesibukan, karena kondisi sedang PTS di sekolah masing-masing begitu. Insya Allah kita kompak jalan bersama besok. Siap Bu Titi. Bu Apri, jangan terlalu sedih ya Ibu. Sedih boleh, manusiawi, tapi kan kita masih punya Gusti Allah ya. Lagi aku bagus. Ibu jangan bersedih karena memang itu memang kekuasaan Allah ya Bu ya. Jangan terlalu bersedih ya Bu ya. Sama Ibu juga sama. Semuanya sedih Pak. Iya, kaget Ya, semuanya, nggak ada yang nyangka ya Pak ya. Iya, saya juga sebagai laki-laki kecewa Bu, sampai Iya, istri betul. saya itu 1 hari nggak saya tahu. Akhirnya marah, terus saya komunikasi dengan istri saya, Bunda, saya punya masalah seperti ini. Lalu istri saya mengatakan bahwasannya ya rezeki itu kan Allah yang koordinasi se-Indonesia. Kita masih tetap makan, kita masih bisa bernapas, kita masih mempunyai keluarga yang sehat, anak-anak yang sehat, kita masih bisa jalan-jalan dengan keluarga. Yang masalah kecil itu masalah kecil. Kenapa harus mengorbankan sesuatu yang besar, ya kan? Tetapi perjuangan yang harus kita lihat. Itu aja Bu Apri ya, jangan bersedih ya Bu ya. Ya Bu ya. Tetap kita tabah dan kuat. Tetap, tapi kita ikhtiar ya Pak Apen ya.
Ya. Semoga apa yang Silakan. P1 sudah didapatkan, ditempatkan. Ya ibaratnya itu kan P1 itu kan sudah diberikan tiket gitu ya Pak Epen ya. Dari Iya, besar kita betul, sudah betul. lolos, keterangan penempatan sudah ada, akan diumumkan pada waktunya. Nah tiba-tiba hari Senin diberikan kabar P1 Iya. dibatalkan seluruh Indonesia. Itu yang mungkin membuat hati kita terkejut semuanya gitu. Yang tadinya Ini- kita sudah dapat golden ticket, tahu-tahu nggak bisa nonton konser pokoknya dibatalkan. Ini kayak malam minggu kita ngapel ke pacar kita, ya kan? Setelah pagi kita ditelepon, kita diputusin. Ya betul. Pasti Iya, kayak iya, gitu iya. ya. PHP berarti ya, PHP ya, pemberian apa palsu Iya, ya. PHP betul. Gue udah malam minggu datang ngobrol, kita diputusin. Ada lagi? Iya. Bapak Ibu silakan. Monggo Bapak. Sampaikan aspirasinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Pak Ibu, ya. Perkenalkan saya Ibu Dewi Sumarni dari SMA 1 Negeri Kundur, Kepulauan Riau, Pak. Bu, Ibu Dewi. ya. Kami di sekolah ada berdua, Pak. Tapi kalau untuk di Kepri kami ada 13 orang yang P1 digagalkan. Tapi saya di sekolah ini berdua sama teman saya, PKU, PKWU 2 orang. Sebelumnya itu formasinya ada di sekolah kita 2. Tapi dengan adanya pembatalan, penempatan ini, kemudian kita PKU itu langsung hilang. Bahkan yang aslinya formasi guru matematik cuma 1, sekarang dengan adanya udah pengumuman ditambah matematiknya menjadi 2. Sementara kita sudah kelebihan guru PNS, malah bahkan masuk lagi guru dari luar, bukan guru di sekolah tapi guru dari luar datang. Iya, Nah, itu salah satu. Jadi kami minta tolong Bapak Ibu, tolong sampaikan, kami jauh mau sampai ke Jakarta itu agak ribet, ya paham sendirilah gimana Bapak Ibu. Kami tolong sampaikan aspirasi kami yang 13 orang nih rata-rata semua memiliki penempatan. Bahkan kita tinggal menunggu, ibaratnya seperti kata Ibu, kita punya tiket golden yang akhirnya yang akhirnya kita jadi kayak begini, kita menangis. Jujur saya mau menyampaikan sama orang tua saya aja, saya tak berani sampai sekarang. Karena orang tua saya udah begitu banyak berharap. Jujur saya merasa tidak bisa apa-apa, Bu. Dan saat ini pun saya sedang berusaha, saya menghubungi anggota Dewan Provinsi Kepri, dan kami sekarang lagi mempersiapkan surat untuk dilayangkan sama Ketua Dewan Provinsi Kepri. Insya Allah kami ada penyambung tangan juga, dan kami akan segera memproses juga untuk dari Kepri. Mudah-mudahan Bapak beliau bisa membantu kami yang 13 orang ini yang terimbas dengan pembatalan penempatan. Ini teman saya Bapak, sama kami guru PKWU, sama jurusan kami bahkan linear. Kami merasa benar-benar merasa terugikan Bapak Ibu. Kami adalah tulang punggung keluarga. Dengan adanya begini, saya single parent, jadi saya merasa kecewa, Bu. Saya jujur, kalau mau dibilang sakit banget itu yang kami rasakan saat ini. Andaikan bisa dengan jangkauan dengan kendaraan darat, saya udah sampai ke sana, Bu. Jujur, saya bisa sampai ke Jakarta. Tapi ya itulah, Bu, dengan fasilitas, dengan keadaan kami tidak bisa ke sana. Dan saya juga sudah hubungi teman-teman, ya faktornya ekonomi juga rata-rata menengah, menengah. Jadi mereka pun tak bisa, paling bisa untuk donasi aja ke grup itu aja yang bisa kami berikan, Bapak Ibu. Tolong sampaikan aspirasi kami, dan kami juga akan tetap berjuang di sini di Kepri dengan meminta bantuan sama Bapak anggota Dewan Provinsi Kepri untuk disalurkan juga besok mulai proses, mudah-mudahan sampai ke pusat juga. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kekurang saya mohon maaf. Salam kenal dari kami semuanya dari Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Doi. Mudah-mudahan keluhan dari teman-teman yang di luar jauh di sana dari Jawa mudah-mudahan dapat kita wakilkan dan mudah-mudahan kita dapat didengar oleh para pejabat di Kemendikbudristek, terutama kepada Profesor Ibu Nunu yang mudah-mudahan bisa mencabut pembatalan dari P1 kita semua. Kayak persiapan demo sih. Amin. Ada lagi? Kabar ya Bu Silakan. Dewi. Itu Pak Karditya, Resen. Pak Karditya. Silakan Pak. Terima kasih.
Saya ibu-ibu sih. Mohon maaf terdengar suara saya. Yuk lanjut. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kebetulan ini saya masih di lingkungan Provinsi Banten. Kami dari 52 yang pembatalan penempatan korban itu, kami sedang bertanya-tanya mengenai, karena memang kan sudah pengumuman di Provinsi Banten, tapi memang seperti banyak yang terjadi, Bapak Ibu semuanya sudah curhat di sini, memang penempatannya, formasinya itu yang awalnya ada, kebanyakan tuh hilang seperti itu. Nah, kami jadi bertanya-tanya sebenarnya, apalagi di grup itu kan sudah ada informasi kalau pengajuan dari penempatan itu kan dari daerah ya, dari daerah gitu. Makanya kita ke BKD kembali. Ini udah kedua kalinya kami ke BKD. Terus beliau menjawab ada katanya sih ada peraturan penyesuaian dari hal ini gitu. Makanya ada pembatalan. Nah, kita pas nanya peraturannya mana Pak gitu kan. Nah, beliau juga menjawab kami pun belum memegang peraturan itu karena peraturannya masih di Menpan seperti itu katanya, seperti itu. Kalau misalkan mau mempertanyakan langsung ke atas saja Bapak Ibu, katanya gitu tadi waktu kami ke BKD Bapak. Kalau dari Banten insya Allah besok kami siap berangkat, walaupun mungkin tidak maksimal karena kami juga ada yang dari swasta Bapak dan Ibu, mohon maaf. Jadi kalau dari swasta itu kan kalau ketahuan sama Kepsek itu kan langsung ada surat peringatan, bahkan takut dipecat juga ya Bapak. Jadi kita juga memaklumi juga ya dari Banten itu pasti ya kita maksimalkan untuk pemberangkatannya tuh membawa guru-guru dari 52 itu kita datang ke Jakarta gitu. Kita maksimalkan semaksimal mungkin karena memang pasti ada yang nggak bisa karena memang sekarang juga dari dampak itu kan sedang sakit, ada yang sedang sakit, ada yang memang benar-benar tidak bisa untuk mengikuti gitu, seperti itu. Tapi kalau dari Banten insya Allah kami siap untuk koordinasi, walaupun kami juga nggak tahu nanti 52 itu datang semua atau enggak, tapi kita maksimalkan sampai titik besok itu pemberangkatan. Kami masih saling mengajak aja biar nanti maksimal untuk ke Jakarta membawa orang-orang yang memang terdampak dari pembatalan ini. Tapi informasi yang saya dapatkan dari Provinsi Banten itu seperti itu tadi. Jadi di sini saya juga ingin mengkonfirmasi, siapa tahu juga di sini Bapak Ibu ke BKD juga terus jawabannya sama gitu. Jadi maksudnya kita besok mungkin ada pertanyaan besar tuh untuk regulasi dari penyesuaian itu tuh ada nggak sih, bener nggak sih gitu gitu yang katanya masih nyangkut di Menpan gitu. Bahkan kata dari BKD tadi itu pasti nggak berani mengeluarkan sekarang katanya gitu. Menpan pasti nggak berani mengeluarkan sekarang, seperti itu tadi jawabannya. Nah ini mungkin untuk bahan pengetahuan kita juga gitu ya, untuk besok soundingnya itu nantinya mengarahnya seperti apa. Seperti itu Bapak Apen, kita baru ketemu ya kemarin. Kemarin mohon maaf untuk jangan nangis lagi. Enggak, saya enggak nangis. Jangan nangis, Bu. Ibu, jangan nangis masalah dunia yang menurut kita kecil lah. Betul, Bapak. Betul, ada betul. P3 gaji P3 4 juta ya kan, TKD-nya 100.000. Yang kita perjuangkan itu bukan itu. Di sini ada sesuatu ketidakadilan, ya kan? Betul. Saya juga untuk sampai sekarang juga saya masa bodoh untuk penempatan saya itu nantinya seperti apa, saya masa bodoh. Tapi dari sini saya pengen berteriak, saya pengen bersuara, saya itu didengar gitu. 3043 saya itu masih ada, kami itu masih ada, kita tuh masih ada, seperti itu Bapak. Ya. Karena kalau kita diam ya ada informasi juga ya kan, kami kemarin melakukan komunikasi dengan salah satu, dia nggak mau disebutkan namanya tapi saya kenal waktu itu dia mengatakan seperti ini, Bang, T1 2023 itu pasti diangkat semuanya kan, pasti diangkat semuanya, tapi memang agak bertahap Bang, karena dari 1 juta target Mas Nadiem itu katanya dia sih baru 390 ribuan, jadi masih ada 700.000 lagi, tetapi memang seperti dia masih proses. Nah, ketika saya tanyakan seperti ini, nah seperti apa nanti teknis pengangkatannya? Dia mengatakan bahwasannya Bang, setiap tahun itu pasti ada yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang mutasi keluar daerah, atau ada yang PNS ya. Kita ngomong masalah PNS.
Jadi nanti kita kolektifkan. Jadi setiap pembukaan, misalnya pembukaan tahun nanti bulan Juni 2023, nanti setiap Pemprov akan memberikan data yang mutasi, yang meninggal, dan ditambahkan dengan dan dia pun mengatakan bahwasannya untuk formasi tahun 2023 cukup besar Bang, 580.000 formasi. Nah, saya tanyakan mapel saya, kebanyakan yang tidak lulus itu adalah KWU dan bahasa Inggris. Kebetulan mohon maaf, dia pun mengecek data saya, ya kan, bahwasannya formasi untuk DKI Jakarta, ya kan, itu bahasa Inggris itu 394 formasi bahasa Inggris. Saya ada di urutan 511. Berarti selisihnya itu sekitar 100 yang belum diangkat, gitu ya Bu ya. Jadi saya nunggu diangkat itu berarti 100 di Jakarta guru bahasa Inggris yang akan mutasi atau keluar daerah Jakarta. Jadi ini bisa dikatakan kabar gembira, tapi ini masukan dari Bapak saja. Nah, yang kedua, kemarin pun Ibu Dewi, ada Bu Dewi di sini, langsung komunikasi dengan Pak Andika. Pak Andika mengatakan seperti ini, kita ngomong saja kan ini bukan aib orang juga ya kan. Bapak nggak pernah merasakan nasib seperti saya ya. Bu Dewi mungkin ada di sini, Bu Dewi ya kan. Pak Andika juga ikut-ikutan mau nangis ya kan. Ikut-ikutan mau nangis. Ibu, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Ibu ya kan. Saya 1,5 bulan tidak bisa ketemu dengan anak saya Bu. Tapi kalau misalnya nanti next ke depannya, saya yakin bahwa P1 itu akan kami habiskan untuk 2024 paling akhir ya. Itu informasi yang saya terima. Jadi jangan khawatir, menurut saya ya kan, menurut saya kita berjuang aja dulu, kita pressure pemerintah, kita suarakan aspirasi kita, pasti nanti di 2023 juga ada kesempatan buat kita. Mudah-mudahan saja besok kita ke sana ada sebuah hasil yang sangat positif. Sebenarnya kan kita bukan hanya ingin diangkat segera, tetapi ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi adalah kejelasan press release daripada dia. Kenapa kami bisa digagalkan? Kan seperti itu sebenarnya. Ya kan? Tidak ngechat dibalas seenaknya, tidak ngechat dibalas seenaknya. Itu saja dari saya, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Susi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan lagi atau unek-uneknya mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, satu. Ya, silakan Ibu. Ibu Meli ya. Suaranya kedengaran Bu? Ya, silakan kedengaran, Bu. Ibu, kedengaran ya, mangga. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari Kota Makassar. Saya dari Makassar, dari ke-11 yang dikatakan kalau di kemarin Makassar itu ada 11 orang yang dibatalkan penempatannya. Dan dari 11 itu ada hanya beberapa di antara kami yang bisa saling komunikasi, yang lainnya untuk saat ini tetap masih kehilangan jejak. Jadi dan status kami sama Pak, yang yaitu formasi yang awalnya ada, kemudian setelah pengumuman itu hilang. Ibarat seperti saya yang tadinya di sekolah saya itu ada 2 formasi bahasa Inggris, tapi setelah pengumuman tinggal 1. Begitu juga teman, ini ada 1 masih di sekolahnya prakarya, tapi pas setelah pengumuman tidak ada informasinya. Tadi malam kami komunikasi dengan PKD. Di situ dia bilang tidak menahu tentang soal ini. Terus dia bilang kita hanya menerima hasil. Kemudian tadi pagi saya komunikasi, terus jadi itu dia bilang itu dari datanya itu dinas langsung ke kementerian. Kemudian kita hanya dapat hasil. Jadi tadi pagi kita komunikasinya ke dinas. Di dinas dia bilang itu formasi awal yang diajukan itu tidak pernah diotak-atik. Yang formasi yang contohnya saya yang 2 formasi tetap yang ada dikirim ke sana itu seperti itu dan tidak diganggu juga oleh dinas seperti itu. Jadi ini kita saya ini teman berada di BKD menunggu waktunya Bapak di dalam.
karena kita mau ketemu, mau membicarakan tentang hal ini juga. Mudah-mudahan ada juga mudah-mudahan ada informasi baru yang kami dapat, dan yang kedua, dan selanjutnya ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa mengikuti aksi untuk besok karena kami terkendala oleh jarak dan dana. Tapi kami sangat mendukung sekali, sangat mendukung sekali teman-teman, dan harapan kami semoga aksi besok terlaksana dengan lancar. Ya, hanya Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Ibu moderator, ya, sudah hampir 1 jam, ya kan? Ya. Nanti kita keluh kesahnya nanti di Kemen Risetikus saja ya, keluh kesahnya. Jadi saya garis besar atau saya ambil summary-nya untuk besok. Yang pertama, ya kan, jam 7 atau jam 8 kita sudah ada di sana di titik aksi. Jam 8 sudah siap-siap, jangan lupa bawa spanduk, bendera dan lain-lain sebagainya dengan tulisan disesuaikan, ya kan. Menggunakan baju putih atas, bawahnya bisa gelap lah, tidak hitam, ya kan. Nanti kalau pakai hitam putih semakin sedih ya, disangka kita yang udah lulus, kita kan belum berhak juga pakai hitam putih, jadi gelap aja ya. Ya, baik, setelah itu nanti jam 9 kita berusaha ingin ketemu dengan pejabat setempat, ya kan, sampai jam 11.20 kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, ya kan. Tetapi untuk yang dari Jawa Tengah, silakan untuk yang ketika ingin melakukan Jawa Tengah dari luar kota khususnya ya, ketika ingin sowan dengan anggota DPR dan lain sebagainya, BKN. Kapan Pak? Nah, tolong dimatikan ini summary-nya. Kambang Street SMA Pacet. Dimut Bu. Ya. Sembiring minta. Iyalah, tak ya, jadi untuk besok nek kangen kenan sing untuk besok berjalan seperti biasa. Kita aktifkan WA kita baru engko teko kono wis mari baru diurut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu Dewi, barangkali ada yang mau di statement-nya. Ibu Dewi. Saya mau nambah dulu Pak Pen. Pak Pen. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Google Form yang kemarin temuan, mohon maaf ya, sebentar ya, tolong di Ibu Reni, ya, sebentar ya, saya matikan dulu ya. Untuk temuan-temuan yang kemarin saya kirimkan Google Formnya, mungkin beberapa bapak ibu yang lain yang menemukan silakan diisi. Nanti Pak Apen saya kasih link Google Drive-nya ya, supaya nanti bisa lebih enak ya. Jadi nanti bisa di print lah nanti. Oke, itu mungkin nanti. Besok datang nggak Pak? Saya di Mojokerto Bapak. Tidak datang, ada beberapa teman dari Jawa Timur yang berangkat Bapak. Oke. Ya, saya nanti akan mengawal yang online-nya Pak. Nanti 3.000 itu kalau bisa paling nggak 1.000 lah masuk. Nanti di sana nanti ada yang ikut Pak Apen ya? Ada ya, siap. Supaya nanti tersiarkan langsung Bapak. Oke. Ya. Siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Kita koordinasi nanti. Yo, Ibu closing statement ya? Ya. Sudah tidak ada lagi. Oke, ya. Ibu, ya. Sebentar Bu. Gimana, sebentar Bu. Ibu, saya tahu perasaan Ibu yang ada di sini. Perasaan Ibu sama seperti saya, sedih, galau dan lain sebagainya. Tapi kegalauan kita jangan sampai kita melupakan orang-orang yang kita kasihi, anak kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita. Mereka jauh lebih penting daripada P3K. Ya, jangan sampai masalah P3K, anak kita terbengkalai, istri kita terbengkalai, orang tua terbengkalai. Ingat Ibu, P3K itu ya kan, kita hanya perlu Mas Hatim lah nih kono sih. Ya, itu saja dari saya. Kono bareng-bareng kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya bareng-bareng kono iku mari jika tidak ada lagi lah iya aku tak rono gowono nih. Ya Pak, silakan. Mungkin tidak lama Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin saya memang menunggu mungkin di akhir. Selamat siang buat Bapak Ibu semua. Aku kepengin mangan bareng ning kono kok. Wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Dengar Pak. Sampun Pak, sampun. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Budi Anggara. Mungkin di sini saya sebagai salah satu
perwakilan nanti yang akan datang dari Jawa Timur, karena kebetulan kemarin waktu kita koordinasi itu banyak sebenarnya Bapak Ibu yang ingin datang, nah, tetapi kebanyakan ibu-ibu dan tidak mendapatkan izin dari suami. Ditakutkan itu nanti pada saat pelaksanaan di Jakarta itu pada saat kita di Kemendikbud itu terjadi ricuh atau gimana. Nah, alasannya seperti itu. Nah, akhirnya dari Jawa Timur yang mengerucut hari ini yang fix berangkat itu saya dari perwakilan dari Jawa Timur yang bagian barat, Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo. Kemudian ada Bu Dewi nanti Dewi, dari Malang. Dari Malang. Jadi berangkatnya sendiri-sendiri, kita tidak berbarengan. Kemudian ada Bu Isa kalau tidak salah itu dari Blitar itu. Nah, itu nanti kita juga langsung menujunya ke Kemendikbud ya, jadi enggak menunggu di tempat lain, kita langsung menuju ke lokasi. Itu mungkin sedikit tambahan saja dari saya, bahwasanya dari Jawa Timur ada yang berangkat. Semoga Bapak Ibu yang lokasinya lebih dekat itu lebih bersemangat lagi agar bisa datang besok di Kemendikbud. Itu besar harapan kami juga, makanya kami dari Jawa Timur juga kami usahakan untuk datang ke nanti malam kita berangkat Ibu. Terima kasih, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris, luar biasa ya, jauh dari Jawa Timur. Kalau misalnya orang Jabotabek nggak datang, iya betul Pak. Yang laki-laki suruh pakai rok ya. Ya, kita harus berjuang ya Bapak Ibu ya, yang semangat. Ya, kami sangat mengharapkan sekali kehadiran Bapak Ibu yang khususnya Jabodetabek, karena dari Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya sudah berusaha, dari Jawa Barat juga sudah berusaha untuk besok kita hadir untuk melakukan sounding kepada Kemendikbudristek. Ya, baiklah Bapak Ibu, serangkaian kegiatan dan juknis serta pemaparan dari Bapak Apen kepada rekan-rekan semua. Aspirasinya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini menjelang sore. Semoga bagi kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta mudah-mudahan apa yang kita harapkan untuk mendapatkan status yang sama dengan rekan-rekan kita ini yang sudah mendapatkan penempatan, mudah-mudahan dapat terrealisasi dari Kementerian Kemendikbudristek, wabil khususnya untuk yang P1. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan besok, yaitu pencabutan pembatalan dari P1, mudah-mudahan dapat terrealisasikan. Ya, demikian Bapak Ibu, atas waktunya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Semoga besok diberikan kelancaran dan kemudahan serta kesehatan untuk melakukan sounding di Kemendikbudristek. Demikian atas waktunya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya Pak Apen ya? Siap, monggo. Boleh live ya? Terima kasih semua. Saya mohon izin live ya. Siap, matur nuwun. Sampai ketemu besok Bapak Ibu ya yang mengakomodir di Jakarta ya. Semangat Bapak Ibu untuk besok ya. Bapak Ibu yang online, mohon doanya diberikan kelancaran dan kemudahan kita semua yang sedang berusaha untuk berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Iya nak live.